Ayolah, teman-teman penikmat film. Siap-siap diajak mikir keras dan dikerjain habis-habisan sama sebuah drama thriller Korea yang baru banget rilis di tahun ini. Yap, inilah dia, Nine Puzzles, sebuah serial yang bikin kepala lo panas, hati lo bingung, tapi mata lo tetap nempel di layar. Dari episode pertama, Nine Puzzles langsung tancap gas. Nggak ada tuh basa-basi kebanyakan. Plotnya disusun kayak puzzle yang rapi banget. Baru kita pikir udah ngerti arah ceritanya, dilempar plot twist lagi. Ini kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman, deg-degan tapi nagih. Vibes yang intens dan penuh teka-teki. Bukan cuma thriller biasa, tapi bener-bener kayak puzzle gede yang makin lo urai, makin ribet dan nyeremin. Setiap episode berasa kayak main detektif. Lo pikir udah nemu jawabannya, diputer balik. Plotnya cepat, padat, dan tanpa ampun. Serius, nggak ada ruang buat ngantuk. Satu momen lo tenang, di momen berikutnya lo bisa nyumpah-nyumpah karena dikerjain habis-habisan. Dan yang paling keren, serial ini ngajak kita buat mikir keras. Sebenarnya siapa sih pembunuhnya? Tapi ternyata pertanyaannya bukan cuma itu. Kita juga diajak mikir, apa sih arti jadi pembunuh itu sendiri? Secara penyutradaraan dan penulisan, jujur ya, ini bisa dibilang niat banget. Simbolisme bertebaran di mana-mana, setiap sorotan kamera punya makna. Buat kamu yang suka nonton sambil analisis, ini surganya. Di satu sisi, karakternya ini beda, aneh, cuek, misterius, kadang malah kayak ngelucu di saat yang gak tepat. Tapi di sisi lain, ekspresinya datar banget. Kadang gue bingung, dia lagi marah, takut, atau bercanda sih? Ini karakter yang bakal bikin lo bingung, antara keren atau nyebelin banget. Banyak yang ngerasa dia ini annoying, kayak remaja rebel yang sok jenius. Padahal dia digambarkan sebagai profiler top. Tapi anehnya, dialog-dialognya nggak bikin kita yakin dia beneran secerdas itu. Tapi makin lama lo sadar, mungkin emang karakter ini sengaja dibikin ambiguous. Ena ini bukan karakter yang lo suka langsung, tapi dia bikin lo penasaran terus. Sementara detektif Hansem yang jadi partnernya lebih kalem, lebih stabil. Chemistry mereka kayak duo 180 derajat yang bikin kita nunggu-nunggu kapan meledaknya. Si Hansem ini kalem, tegas, dan lebih grounded. Jadi, mereka jadi duo yang lumayan unik. Si nyeleneh dan si serius. Tapi tetap ya, kadang konflik personalnya Hansem terasa maksa dan agak lepas dari inti cerita. Sampai episode 4, kita dikasih mini case yang kesannya kayak filler, tapi ternyata penting buat ngasih petunjuk-petunjuk kecil ke misteri besarnya. Setiap adegan terasa dirancang dengan cermat. Kadang kamera nunjukin hal kecil dan boom, itu jadi petunjuk penting. Detail banget, kayak ada simbolisme di mana-mana. Masuk episode 6-8 lo mulai sadar. Teka-teki ini bukan cuma tentang siapa pembunuhnya, tapi juga soal apa sebenarnya yang bikin seseorang bisa jadi pembunuh. Deep kan? Tapi anehnya, justru itu yang bikin seru. Kayak kita dibikin kesel, tapi tetap penasaran. Ini tipikal tontonan yang bikin lo pengen lempar remote, tapi tetap lanjut nonton. Tapi walaupun ceritanya keren dan penuh lapisan, bukan berarti semuanya sempurna. Kadang pacingnya ngadat karena kelamaan main di ekspresi muka yang, let's be honest, nggak terlalu nyampe. Ada beberapa momen yang berasa kayak diulur-ulur biar cukup 11 episode. Dan tim profiler, kok malah kayak disuruh nongkrong doang. Dan ya, karakter utama kita, Joina, bisa banget bikin penonton pengen lempar bantal. Lo bisa suka banget atau kesel banget. Nine Puzzles, bukan buat semua orang. Tapi kalau lo suka drama investigasi yang cerdas, penuh misteri, dan suka main game, ini bisa jadi tontonan yang memuaskan. Apakah serial ini sempurna? Nggak juga. Tapi dia punya cara unik buat terus bikin kita nebak-nebak, dan itu yang bikin kita balik lagi ke episode berikutnya. Dan hey, kadang kita nggak perlu suka semua karakternya, asalkan ceritanya bisa bikin kita nggak berhenti mikir. Gimana menurut lo? Apakah Nine Puzzles jadi serial Korea terbaik tahun ini, atau justru overrated? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan review-review seru lainnya. Gue Ikal dari Ikal Review, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay critical, and stay nonton.